warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelas PAIA 3. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Sofiatun Amdiana NIM T 2019-1138 dan rekan saya Muhammad Saiful T 2019-1903. Dan nama saya Elza Novia Eka Fatmala NIM T 2019-1122. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang penguatan tata bahasa Arab yang mana ada 7 pembahasan yang akan kita bahas. Baik, di sini saya akan membahas tentang isim mufrad, isim tasniyah, dan juga jamak. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti tunggal atau bermakna satu, baik itu satu ikat, satu ekor, satu buah, satu orang, dan lain sebagainya. Contoh, ja'ah muslimun, yang artinya seorang muslim telah datang. Nah, lafadz muslimun di sini merupakan contohnya isim mufrad. Kenapa? Yang pertama, karena bermakna tunggal atau bermakna satu, yaitu seorang muslim. Yang kedua, karena tidak ada tanda-tanda tasniyah dan juga jamak. Contoh isim mufrad dalam Al-Quran yaitu saya mengambil dari Quran Surat Al-Balad ayat 3-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa walidin wa ma walada laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Pada ayat ketiga yang termasuk isim mufrad adalah lafadz walada. Pada ayat keempat yang termasuk isim mufrad adalah lafadz kabadin, dan ayat kelima yang termasuk isim mufrad adalah lafadz ahadun. Kenapa dinamakan isim mufrad? Karena yang pertama bermakna tunggal atau bermakna satu. Yang kedua tidak ada tanda-tanda tasniyah dan juga jamak. Pembahasan selanjutnya yaitu isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti ganda atau bermakna dua. Contohnya ja'al muslimani, yang artinya dua orang muslim telah datang. Jadi lafadz al-muslimani di sini adalah isim tasniyah. Adapun pembentukan isim tasniyah dari isim mufrad yaitu ketika ma'rofa maka ditambahi alif nun yang sebelumnya berakat fathah. Contohnya dari isim mufrad muslimun menjadi muslimani. Atau ketika ma'al nasab dan jar ditambahi ya nun yang sebelumnya berakat fathah. Contohnya lafadz muslimun menjadi muslimaini. Nah, contoh isim tasniyah dalam Al-Quran yaitu saya mengambil dari Quran Surat Al-Balad ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Alam naj'al lahu ainain. Nah, lafadz ainaini di sini adalah isim tasniyah. Kenapa? Yang pertama, karena bermakna dua atau bermakna ganda, yaitu sepasang mata. Yang kedua, karena ada tanda-tanda tasniyah, yaitu iya nun yang sebelumnya berakat fathah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jamak. Jamak adalah isim yang menunjukkan arti lebih dari dua, yaitu 3, 4, 5, dan seterusnya. Adapun jamak itu terbagi menjadi 3, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan juga jamak taksir. Yang pertama, jamak mudzakkar salim, yaitu jamak yang menunjukkan arti laki-laki berjumlah banyak, yaitu 3, 4, dan seterusnya, dan beraturan. Dikatakan beraturan karena pada jamak mudzakkar salim di sini memiliki ciri-ciri tertentu. Contoh jamak mudzakkar salim dalam Al-Quran yaitu saya mengambil dari Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, pada ayat keempat lafadz lil musallina di sini adalah jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena ada tanda-tanda jamak mudzakkar salim yaitu ya nun.
Lalu pada ayat kelima lafaz sahuna di sini adalah jamak mudzakkar salim karena ada waw nun. Lalu pada ayat kelima yaitu lafaz yurauna sama karena ada tanda-tanda jamak mudzakkar salim yaitu waw nun. Dan ayat ketujuh lafaz wayamnauna ini jamak mudzakkar salim dan al-mauna juga jamak mudzakkar salim. Pembagian jamak yang kedua yaitu jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah jamak yang menunjukkan arti perempuan yang berjumlah banyak, yaitu 3, 4, 5 dan seterusnya dan beraturan. Dikatakan beraturan karena pada jamak muannas salim ini memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu diakhiri dengan alif ta. Contoh, ra'aitul muslimati. Nah, kata al-muslimati di sini adalah jamak muannas salim karena diakhiri dengan alif ta. Nah, selanjutnya contoh jamak muannas salim dalam Al-Qur'an yaitu saya mengambil dalam Quran surat An-Nisa ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Nah, lafaz as-sayyi'ati di sini adalah jamak muannas salim. Kenapa? Karena sudah jelas di situ ada tandanya jamak muannas salim yaitu alif ta. Baik, selanjutnya adalah pembagian jamak yang ketiga yaitu jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Dikatakan tidak beraturan karena pada jamak taksir tidak memiliki ciri-ciri tertentu. Jadi, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah lafaz ini termasuk jamak taksir? Yaitu dengan proses hafalan atau dengan bantuan kamus. Nah, untuk contoh jamak taksir yaitu saya mengambil dari Quran surat Al-Hijr ayat 44 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laha sab'atu abwab. Nah, lafaz abwabin di sini adalah jamak taksir yang mana bentuk mufradnya adalah babun. Ketika dijamakkan menjadi abwabin, jadi tidak beraturan. Tidak memiliki ciri-ciri tertentu kalau lafaz ini disebut dengan jamak taksir. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful, T2019-1103. Baik, saya akan menjelaskan tentang isim muzakkar dan isim muannas. Yang pertama, isim muzakkar. Dalam pengertian isim muzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki. Contoh ja'a rajulun. Lafaz rajulun disebut sebagai isim muzakkar karena menunjukkan laki-laki. Kedua, standar muzakkar, sebuah isim disebut muzakkar apabila memang tidak memiliki ciri-ciri muannas dan secara operasional yang diketahui dari satu, penggunaan dhamir huwa, contohnya ustadun. Dua, penggunaan isim isyarah hadza, contohnya hadza kitabun. Tiga, penggunaan isim maf'ul khas allazi, contohnya ja'al waladul ladzi ustaduhu mahirun. Empat, penggunaan na'at dengan menggunakan isim sifat yang muzakkar, contohnya ra'aitur rajulal karim. Isim muannas yang pertama yaitu pengertian isim muannas adalah isim yang menunjukkan perempuan. Contoh, ja'at Fatimatun. Lafaz Fatimatun disebut sebagai isim muannas karena menunjukkan perempuan. Yang kedua, pembagian isim muannas. Isim muannas ini ada 3 pembagian, yaitu muannas lafzi, muannas maknawi, muannas majazi. Yang pertama, muannas lafzi, yaitu muannas yang selalu disertai oleh ciri-ciri muannas yang berupa pertama, tak marbuta, yaitu tak bulat, contohnya madrasah. Yang kedua,
alif mashhur, yaitu alif yang dibaca pendek. Contohnya kubro. Yang ketiga, alif mafdudah, yaitu alif yang dibaca panjang. Baydo. 2. Muannas maknawi atau muannas hakiki, yaitu muannas yang tidak disertai dengan ciri-ciri namun berkaitan dengan jenis kelamin. Contoh Janaibu dan Hindu. Yang ketiga yaitu muannas majazi, yaitu muannas yang tidak disertai oleh ciri-ciri. Muannas tidak berkaitan dengan jenis kelamin perempuan, akan tetapi dianggap muannas oleh orang Arab. Contoh ainun dan syam. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari isim muzakkar dan muannas. Contoh isim muzakkar pada An-Nisa ayat 70. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Contoh lafadznya adalah al-fadlu. Contoh isim muannas pada Quran surah Al-Imran ayat 117. Masalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya. Contoh lafadznya yaitu al-hayati. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Novia Eka Fatmala, NIM T 2019-1122. Saya dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu tentang isim nakiroh dan isim makrifat. Poin pertama, isim nakiroh yaitu tentang pengertian. Isim nakiroh adalah isim yang pengertiannya masih bersifat umum. Contohnya yaitu ja'a rojul. Lafadz rojul disebut sebagai isim nakiroh karena tidak termasuk dalam kategori isim makrifat, sehingga artinya masih bersifat umum. Poin kedua yaitu ciri-ciri isim nakiroh. Ciri khas isim nakiroh adalah memungkinkan untuk ditambah alif plus lam. Contoh rojul, artinya seorang laki-laki, tidak merujuk pada orang laki-laki tertentu. Kedua yaitu imro'atun, artinya seorang perempuan. Di sini tidak merujuk pada orang perempuan tertentu. Poin ketiga yaitu standar isim nakiroh. Secara operasional, sebuah isim disebut sebagai isim nakiroh karena tidak termasuk dalam kategori isim makrifat yang ada 6, yaitu isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim alam, isim alif plus lam, isim yang dimudlafkan kepada salah satu isim makrifat. Contohnya yaitu rojul. Lafadz rojul disebut sebagai isim nakiroh. Kenapa? Karena lafadz rojul bukan termasuk dalam kategori isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim alam, isim plus alif lam, dan isim yang dimudlafkan kepada salah satu isim makrifat. Poin keempat yaitu contoh isim nakiroh. Di sini menunjukkan pada spesies tertentu. Contohnya pada surah Shad ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innal muttaqina ahsanu ma'ab. Hadza dzikr. Isim nakiroh pada ayat ini adalah kata dzikr yang berarti penghormatan. Maksud dari penghormatan dalam hal ini adalah untuk para nabi. Ayat sebelumnya bercerita tentang perjuangan Nabi Ismail, Yasa, dan Zulkifli yang telah bersabar menghadapi beragam respon umat kepadanya. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada subbab isim makrifat. Poin pertama yaitu pengertian isim makrifat. Isim makrifat adalah isim yang pengertiannya sudah jelas dan diketahui batasannya. Contohnya yaitu ja'a al-rajul. Lafadz la rojul disebut sebagai isim makrifat karena termasuk dalam kategori isim makrifat sehingga artinya bersifat khusus atau diketahui batasannya. Poin kedua yaitu pembagian isim makrifat. Di sini terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu isim dhamir.
atau kata ganti. Contohnya yaitu hama, hawa. Hama, hawa. Yang kedua yaitu isim isyarah atau kata petunjuk. Contohnya itu hada, hada. Yang ketiga yaitu isim mausul atau kata penghubung. Contohnya itu alladhi. Yang keempat yaitu isim alif lam. Contohnya yaitu al-ustad, al-kitab. Yang kelima yaitu isim alam atau menunjukkan nama. Contohnya Ahmad atau Muhammad. Dan yang keenam yaitu mudhaf kepada ma'rifah atau isim yang dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Contohnya kitabah al-ustad. Dan selanjutnya yaitu contoh isim ma'rifat yang terdapat dalam Al-Quran. Ma'rifah yang berupa idhofah bertujuan untuk meringkas perkataan dan mengagungkan mudhaf atau menjadikan ma'rifah bermakna umum. Contohnya pada surah An-Nur ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyahdharil ladzina yukhaliquna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Nah, contoh ma'rifah pada ayat ini adalah kata amrihi. Di sini yang bermakna yaitu perintah Allah. Perintah di sini tidak terkhusus pada suatu perintah, namun perintah Allah secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sedikit sampaikan tentang isim nakiro dan isim ma'rifat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.